Belakangan ini, jagat maya heboh bukan karena sebuah karya animasi yang memukau, melainkan karena animasi yang dianggap terlalu jauh dari standar yang diharapkan. Merah Putih One for All. Dara, Tommy, Sari, satu untuk tim Merdeka. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Proyek yang digadang-gadang sebagai gebrakan nasionalisme di dunia digital justru menjadi bahan perdebatan panas. Alih-alih disambut kagum, banyak netizen mempertanyakan kualitas visualnya, membandingkan dengan standar global, bahkan menjadikannya bahan meme. Ironisnya, di balik kritik pedas itu, tersimpan satu hal penting. Animasi ini menyentuh simbol yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia, merah putih. Dan disinilah menariknya, karena sejarah telah berkali-kali menunjukkan setiap kali merah putih menjadi sorotan, ia tidak pernah lepas dari kontroversi dan pembicaraan hangat. Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Merah putih bukan sekadar bendera. Ia adalah narasi panjang yang membentang ratusan tahun, dari kejayaan Kerajaan Nusantara hingga pekik kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Warna merah yang melambangkan keberanian dan putih yang menandakan kesucian telah menjadi penanda identitas kolektif bangsa ini. Di zaman Majapahit, merah putih sudah berkibar di laut sebagai panji armada yang ditakuti lawan. Di masa perjuangan, ia menjadi lambang perlawanan, dijahit dengan tangan penuh cinta, dan dikibarkan meski berhadapan dengan moncong senjata penjajah. Setiap goresan sejarah tentang bendera ini tidak pernah lepas dari kisah darah, air mata, dan pengorbanan yang membentuk fondasi Indonesia. Dalam setiap zamannya, merah putih tidak hanya menjadi simbol, tapi juga janji yang dipegang teguh bahwa persatuan adalah harga mati. Ketika masa kemerdekaan tiba, merah putih resmi menjadi bendera negara. Namun, kekuatan simbol ini tidak berhenti di lembar undang-undang. Ia terus hadir di ruang-ruang publik, upacara sekolah, lapangan olahraga, dan bahkan di dada para atlet yang mengharumkan nama bangsa. Dari era Soekarno hingga hari ini, setiap generasi menafsirkan ulang arti merah putih sesuai zamannya. Di era Orde Lama, ia menjadi simbol revolusi. Di Orde Baru, lambang stabilitas dan pembangunan. Di era reformasi, tanda kebebasan berekspresi. Setiap rezim memiliki cara sendiri merawat dan memanfaatkan simbol ini, tetapi esensi keberaniannya tetap sama. Kini, di abad ke-21, merah putih menemukan panggung baru, dunia digital dan budaya populer, di mana cerita perjuangan bisa dihidupkan kembali melalui media yang tak pernah dibayangkan para pendahulu. Sebelum animasi merah putih One for All muncul, sudah ada upaya menghadirkan nasionalisme di budaya pop. Lagu-lagu seperti Bendera Milik Coklat, film-film seperti Soekarno atau Merah Putih 2009, hingga komik dan webtoon yang menampilkan pahlawan lokal adalah bukti bahwa semangat persatuan bisa menyebar lewat berbagai medium. Namun, tidak semua medium punya dampak yang sama. Animasi misalnya, punya potensi besar karena mampu menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih visual dan emosional. Jepang punya Naruto dan Attack on Titan yang syarat nilai perjuangan. Amerika punya Captain America. Indonesia pun mencoba melangkah ke sana. Disinilah Merah Putih One for All mencoba berdiri, membawa misi persatuan lewat 8 karakter anak bangsa yang berpetualang mencari bendera pusaka yang hilang. Konsep Merah Putih One for All terdengar menjanjikan di atas kertas. 8 anak dari berbagai daerah di Indonesia bersatu untuk menyelamatkan bendera pusaka yang diculik. Sebuah premis yang kaya akan simbolisme. Karakter-karakter ini mewakili keragaman budaya, bahasa, dan latar belakang, sehingga memberi pesan kuat bahwa perbedaan adalah kekuatan. Ceritanya menggabungkan petualangan, persahabatan, dan pengorbanan demi persatuan. Dalam dunia yang penuh perpecahan, pesan ini terasa relevan. Sayangnya, saat cuplikan animasi ini dirilis, reaksi publik tidak sepenuhnya positif. Banyak yang memuji niatnya, tapi juga mengkritik eksekusinya. Dari sinilah cerita mulai bergeser dari sekadar karya seni menjadi fenomena viral yang menyedot perhatian publik. Viralnya Merah Putih One for All dipicu oleh kombinasi antara rasa penasaran, kritik, dan humor internet. Banyak warganet menyoroti kualitas animasinya yang dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi 6,7 miliar rupiah yang diklaim. Ada pula temuan bahwa beberapa aset visualnya mirip dengan model siap pakai dari perangkat lunak, seperti DAS 3D, sehingga menimbulkan dugaan penggunaan aset stok. Media sosial, terutama Twitter dan TikTok, cepat merespons dengan meme, potongan video lucu, hingga parodi.
Alih-alih meredup, fenomena ini justru semakin meluas karena setiap kritik melahirkan diskusi baru. Namun, jika ditarik ke belakang, fenomena ini punya sisi sejarah yang menarik. Ia menunjukkan bagaimana simbol nasional bisa berpindah medan perjuangan, dari medan tempur fisik ke arena perbincangan digital. Fenomena ini bukan kali pertama simbol merah putih menjadi sorotan karena media baru. Pada dekade 1950-an, pemerintah mendorong lahirnya film-film perjuangan seperti 6 Jam di Yogya atau Janur Kuning yang membentuk citra heroisme nasional. Di era 2000-an, televisi menayangkan sinetron bertema sejarah, meski seringkali dibumbui drama berlebihan. Perubahan medium selalu memengaruhi cara masyarakat mengingat sejarah. Bedanya, di era digital, distribusi informasi tidak lagi dikontrol negara atau media besar. Kini, siapapun bisa mengunggah opini, kritik, atau bahkan karya tandingan yang menyebar lebih cepat daripada siaran resmi. Dalam konteks Merah Putih One for All, reaksi publik tidak hanya membicarakan teknis animasi, tetapi juga memicu perdebatan tentang bagaimana seharusnya sejarah dan nasionalisme dipresentasikan kepada generasi muda. Kritik paling keras datang dari generasi yang tumbuh dengan standar animasi global. Mereka terbiasa menonton karya dari Pixar Studio Ghibli atau serial anime berkualitas tinggi, sehingga ekspektasi mereka terhadap animasi nasional juga meningkat. Di sisi lain, ada kelompok yang lebih menekankan niat baik di balik produksi ini, menganggap kritik terlalu berlebihan. Perdebatan ini menghidupkan kembali pertanyaan lama. Apakah seni nasional harus bersaing secara teknis dengan standar global, atau cukup fokus pada pesan dan identitas? Dalam sejarah Nusantara, seni dan simbol selalu menjadi alat propaganda sekaligus pemersatu. Dari wayang kulit yang menyampaikan kisah kepahlawanan, hingga lukisan-lukisan perjuangan yang membangkitkan semangat rakyat, semuanya memiliki konteks zamannya. Merah Putih One for All pun menjadi cermin dilema ini di era digital. Menariknya, sebelum proyek ini tayang, Indonesia sebenarnya sudah memiliki potensi besar di bidang animasi. Studio-studio kecil di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta telah memproduksi karya untuk pasar internasional, mengerjakan proyek serial anak hingga iklan untuk brand global. Artinya, kemampuan teknis itu ada, hanya saja sering terkendala pada pembiayaan, manajemen produksi, dan konsistensi visi kreatif. Dalam kasus Merah Putih One for All, publik mempertanyakan bagaimana dana miliaran rupiah dikelola dan sejauh mana tim kreatif diberi kebebasan. Disinilah unsur sejarah ekonomi kreatif masuk. Sejak masa kolonial, karya seni di Nusantara seringkali dikendalikan oleh pihak yang memegang modal, bukan sepenuhnya oleh senimannya. Ketika seni menjadi proyek besar, kompromi antara idealisme dan realita tak terhindarkan. Lalu mengapa topik ini begitu relevan untuk pembahasan sejarah Nusantara? Karena fenomena ini memperlihatkan kesinambungan dan perubahan cara bangsa ini merawat simbolnya. Jika dulu merah putih dipertahankan dengan bambu runcing, kini ia juga harus dipertahankan dari kelupaan generasi yang tumbuh di tengah banjir konten global. Memasukkan merah putih ke dalam animasi adalah strategi untuk menjaga simbol itu tetap hidup di imajinasi anak-anak. Namun, seperti halnya dalam sejarah, strategi yang baik belum tentu dieksekusi sempurna. Perbedaan pandangan antara pembuat dan penonton menciptakan dinamika yang sama seperti di masa lalu. Ketika pesan nasionalisme disampaikan lewat medium yang tidak selalu diterima bulat-bulat oleh rakyat. Jika kita melihat pola sejarah, merah putih selalu menjadi simbol yang elastis. Di tangan pejuang kemerdekaan, ia adalah tanda perlawanan. Di tangan seniman, ia bisa menjadi sumber inspirasi. Di tangan politisi, ia kadang jadi alat legitimasi. Kini di tangan kreator digital, ia menjadi bahan eksperimen artistik yang mencoba menjangkau generasi Z dan Alpha. Pertanyaannya, apakah esensi merah putih bisa bertahan melewati transisi ini? Sejarah menunjukkan, simbol yang bertahan adalah simbol yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan makna dasarnya. Di era digital, adaptasi itu berarti menggabungkan cerita lama dengan estetika dan bahasa visual yang dimengerti anak zaman sekarang, tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dikandungnya sejak awal. Fenomena Merah Putih One for All membuktikan bahwa simbol nasional seperti merah putih bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi entitas hidup yang terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Dari Panji Majapahit di abad ke-14, bendera perlawanan di masa penjajahan, hingga kibaran di layar digital abad ke-21, merah putih selalu mencari bentuk baru untuk bertahan di hati rakyat. Meski animasi ini menuai kritik, ia tetap berperan sebagai pengingat bahwa nasionalisme tidak boleh terjebak di buku sejarah saja, melainkan harus hadir di medium yang relevan bagi generasi penerus.
Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa setiap simbol kuat pernah melalui masa kontroversi. Namun kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya menginspirasi di tengah perubahan. Tugas kita kini bukan hanya mengkritik atau memuji, tetapi memastikan pesan persatuan yang diusungnya tetap terjaga dan berkembang. Seperti ombak yang terus menyapu pantai, cerita Merah Putih akan selalu datang kembali dalam bentuk baru, kadang megah, kadang sederhana, kadang bahkan memicu tawa atau perdebatan. Merah Putih One for All mungkin bukan karya sempurna, namun ia telah membuka ruang diskusi tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menjaga simbol pemersatu di era yang serba cepat ini. Dari catatan sejarah hingga budaya pop, dari kisah para pejuang hingga tangan kreator digital, perjalanan Merah Putih adalah perjalanan kita semua. Biarlah perdebatan ini menjadi bahan bakar untuk melahirkan karya-karya yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih membumi, agar semangat persatuan tetap menyala di hati setiap generasi Indonesia. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk lebih menghargai dan memahami sejarah di balik simbol Merah Putih. Jangan biarkan bendera ini hanya berkibar di tiang-tiang upacara, tapi juga di hati dan karya kita sehari-hari. Dukung kreator lokal yang berusaha mengangkat nilai-nilai persatuan, sambil terus memberi masukan yang membangun, agar kualitas karya Indonesia semakin membanggakan. Bagikan cerita Merah Putih kepada generasi muda lewat diskusi, seni, atau media digital supaya mereka tahu bahwa di balik dua warna itu ada perjalanan panjang yang layak dijaga. Merah Putih adalah milik kita semua. Tugas kita menjaganya tetap hidup.